Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Marilah anak-anakku sekalian, kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmatnya yang sangat-sangat banyak, sehingga dengan nikmatnya kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak terasa anak-anakku sekalian, kita sudah ada di bulan suci Ramadan atau di awal bulan suci Ramadan. Tentunya butuh persiapan atau bekal dalam rangka beribadah Ramadan pada tahun ini. Pepatah Arab berkata, man arofa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia harus bersiap-siap. Ketika seseorang ingin melakukan perjalanan, harus bersiap-siap dan mempersiapkan dirinya agar perjalanan yang ia lakukan mendapatkan perjalanan yang nyampai, yang santai, yang nyaman, sehingga sampai tujuan dengan baik. Nah, sekarang kira-kira persiapan atau bekal apa yang mesti kita persiapkan agar puasa Ramadan kita itu diterima oleh Allah, serta tujuan dari puasa kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa terwujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bekal atau persiapan Ramadan yang mesti kita persiapkan minimal ada 4. Yang pertama, memuji dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bergembira dan ceria menghadapi bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bersemangat dan memiliki niat yang kuat untuk meraih pahala yang banyak di bulan Ramadan. Yang keempat, pengetahuan tentang fikih puasa bulan Ramadan. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan sedikit menjelaskan persiapan atau bekal-bekal yang tadi Bapak sampaikan. Bekal yang pertama adalah memuji dan bersyukur kepada Allah. Mengapa kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus memujinya? Karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai pada bulan suci Ramadan ini. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita atau kakek nenek kita yang tidak bisa sampai usianya di bulan Ramadan tahun ini karena keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan kembali ini karena Allah sayang kepada kita. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan puasa bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, yang diantaranya adalah kita bersyukur dan senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan yang kedua adalah kita bergembira ria akan datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nir, yang artinya barang siapa yang bergembira
barang siapa yang senang bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka orang yang senang tadi diharamkan oleh Allah jasadnya untuk masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Ya, belum kita melaksanakan puasa atau ibadah di bulan suci Ramadan, karena senang dan bergembiranya kita saja Allah sudah mengharamkan jasad kita untuk masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itu, Bapak tanya nih sama anak-anak sekalian, apakah anak-anakku senang dengan bulan suci Ramadan ini? Alhamdulillah, kita harus senang dengan kehadiran tamu yang agung, tamu yang sangat dimuliakan oleh kaum muslimin seluruh dunia, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa bulan Ramadan disebut tamu yang agung? Karena di dalamnya banyak ampunan, banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mau melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Adapun bekal atau persiapan yang keempat adalah pengetahuan tentang, maaf anak-anak sekalian, bukan yang keempat tapi yang ketiga. Adapun persiapan yang ketiga adalah semangat dan memiliki niat kuat untuk meraih puasa, untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan ini. Kenapa niat yang kuat sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk memaksimalkan ibadahnya? Tanpa niat, seseorang tidak akan bisa melakukan apa yang ia akan kerjakan, dan hasilnya juga mungkin tidak maksimal. Oleh karena itu, mari, mumpung kita masih berada di awal-awal bulan suci Ramadan, kita semangat dan kita pasang niat yang kuat untuk memaksimalkan ibadah kita, sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau niat kita sudah kuat untuk mengisi kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan memberikan kita kemudahan. Insya Allah Allah akan membimbing kita kepada ibadah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Adapun anak-anak sekalian, bekal atau persiapan yang keempat adalah pengetahuan tentang fikih puasa. Pengetahuan atau ilmu tentang fikih puasa juga sangat diperlukan dalam rangka kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyinya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan haus dan lapar. Mengapa orang yang berpuasa tersebut atau banyak di antara kita yang nanti dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin salah satu yang menyebabkan puasa mereka hanya menahan lapar dan haus, minimnya pengetahuan tentang fikih puasa atau tentang puasa. Oleh karena itu, kita wajib dan perlu mengetahui fikih puasa, sehingga kita tahu mana yang syarat sah puasa, mana yang syarat wajib puasa, mana yang rukun puasa. Sehingga kalau kita sudah tahu pengetahuan ilmu tentang fikih puasa, maka insya Allah puasa kita akan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah kita sesuai, baik itu ibadah puasa, ibadah sholat dan yang lainnya, insya Allah Allah akan berkenan menerima ibadah kita dan akan mengganjarnya dengan pahala yang berlipat. Itulah anak-anak sekalian persiapan atau bekal yang mesti kita persiapkan dalam rangka menjalani ibadah Ramadan pada bulan Ramadan tahun ini. Apa persiapannya? Bapak ulang kembali. Yang pertama adalah kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada Ramadan tahun ini. Yang kedua, kita bergembira dan ceria bertemu dengan bulan suci Ramadan.
Yang ketiga, kita harus tetap semangat dan harus juga memiliki semangat atau niat yang kuat untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan yang keempat, syarat atau bekal persiapan kita untuk berpuasa Ramadan tahun ini adalah pengetahuan yang baik tentang fikih puasa. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan bimbingan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Tujuan puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, berkenan disandang oleh kita, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati anak-anak sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.